Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas lanjutan menggunakan software LDT atau AutoCAD Civil 3D Land. Ini ini hampir sama kayak AutoCAD, cuman khusus untuk pemetaan. Semoga saya salah ya. Saya kurang tahu juga sebenarnya, cuman untuk fungsinya bisa lah. Saya tahu. Nah, itu kita bisa masuk dulu ke softwarenya. Kemudian kita buat ini karena saya sudah pernah buka, jadi dia seperti ini. Sebenarnya dia ketika Anda buka akan berbeda sedikit ya. Jadi kita nanti ada file yang akan saya kirimkan. Nanti dia bakalan sama seperti yang di video ini. Jadi kita langsung oke aja. Continue. Nah, nanti itu ada semacam file seperti AutoCAD yang akan saya kirimkan ke kalian. Untuk tugasnya, di sini kan ada kontur ya. Ada kontur, di situ ada mayor, kontur mayor, minor, dan lain dan saudara-saudaranya. Untuk tugas selanjutnya ini kita membuat cut and fill, bisa dibilang cut and fill itu seperti ini. Jadi untuk mengetahui yang namanya misalnya suatu elevasi, kita ingin membuat elevasi rencana. Misalnya kita ingin di ketinggian 1 meter dari permukaan yang dari datum, dari dasar yang kita ketahui. Kita ingin 1 meter. Kemudian ketika di permukaannya berbeda, belum 1 meter lah ibaratnya, belum 1 meter. Nah, kemudian di situ itulah gunanya cut and fill, agar kita bisa mengetahui di mana letak galian dan timbunan. Saya sambil minum santai-santai. Asik. Jadi agar kita ketahui yang seperti itu. Kemudian caranya seperti apa? Tugas dari Pak Edi adalah kita membuat sepetak tanah. Jadi ceritanya misalnya Anda diberikan tanah seluas sekian, kemudian Anda ingin membangun sebuah bangunan dan ingin meratakan tanah tersebut, kita bisa menggunakan cara ini. Kembali ke tugas, sesuai tugas yang telah diberikan oleh Pak Edi, ukurannya adalah 200 kali 200 dan ini satuannya adalah meter. Jadi cukup besar ya. Untuk bagian-bagiannya nanti, karena ini tidak boleh sama, jadi nanti saya akan buat bagian-bagiannya sesuai dengan Anda punya sendiri dan Anda punya ya. Kita masing-masing. Kita buat petaknya dulu, RC atau rectangle. Bisa buat ini. Kemudian 200 kali 200. Kalinya bagaimana? Di tab ya. Sampai ada yang tidak tahu, tolol. 200. Nah, gitu ya. Setelah seperti ini bisa kita pindahkan atau kita buat layer terlebih dahulu biar lebih jelas. Misalnya lahan Bram. Nah, kita coba gitulah ya. Karena ini lahan saya ceritanya, jadi di sini saya ganti lahan Bram di layernya. Nah, seperti ini sudah jadi. Seperti ini kita bisa pindahkan, kita bisa move, enter, kita move. Nah, tapi ini nanti bakalan saya bagikan kita masing-masing, jadi Anda tidak perlu membuat kotak seperti ini lagi. Jadi Anda langsung ke tahap berikutnya. Misalnya kita taruh di sini lahannya, ini jangan merah lah warna layarnya, kita ubah warna layarnya, jadikan dia warna biru kali ya, biru yang terang. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini
cut and fill itu terdiri dari titik X dan Y, sumbu X dan Y. Jadi kita buat dulu terlebih dahulu sumbu X dan Y. Kita buat layernya. Kebetulan di file saya ini mungkin ketika saya kirim bakalan ada ya layer-layernya seperti ini, jadi Anda tinggal ikuti. Nah, untuk sumbu Y mungkin pasti kita sudah tahu semua lah ya. Sumbu Y itu mengarah kemana? Sumbu Y pastinya mengarah ke vertikal, arah vertikal ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk download LDT itu Anda bisa bebas ya, cari di mana saja. Bisa di YouTube senior ya, untuk yang kenal senior bisa, ataukah ke saya, jangan, saya tidak tahu. Kebetulan saya diinstalkan. Ada nanti tanya aja, bagus Maulana tuh ya, tahu dia tuh. Enggak, bohong. Bagus Maulana, tanya aja. Kalau Bagus Maulana lokal A3 angkatan 2022 itu pintar itu anaknya itu. Tanya aja ke dia ya. Iya. Kita ganti warna kuning. Ini sudah sumbu X, kemudian kita ganti ke sumbu Y. Sumbu X. Kita ganti ke sumbu X, tadi sumbu Y. Sorry. Record. Kemudian di sini, ini sudah. Ini seperti pada umumnya sah. Jadi sectionnya itu per sectionnya itu jarak antara X per X-nya itu adalah 5 meter. Jadi semakin dia rapat, semakin akurat perhitungan Anda. Nah, jadi sesuai tugas Pak Edi menyuruh dia jaraknya 5 meter per 5 meter. Jadi X-nya 5 meter, Y-nya 5 meter. Karena ini cuma video contoh, saya bakalan kasih contoh tidak sampai semuanya ya, setengah saja, karena bakalan lama. Iya, betul. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita bisa offset saja langsung. Offset yang mana dulu nih? Kita mau coba. Dulu yang ini dulu, yang X-nya. Yang X-nya kita offset 5. Nah, ini. Kan udah 5 nih ya. Offset lagi 5. Nah, ini kita coba ambil contoh berapa ya? Sekali lagi lah. Nah, ini untuk X. Nah, tapi ini cuma contoh, jadi ini cuma setengah. Jadi ini nanti Anda teruskan sampai selesai. Sampai sini berarti ada berapa X tuh kalau 20? Di 200 bagi 5, 40 X ya. Y-nya sama juga Y. Y-nya di offset sebesar 5 meter. Bam. 5 meter. Bam. Like this. Nah, ini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke. Kemudian setelah kita buat ini Anda buat full ya. Ini cuma contoh, dan sekali lagi saya katakan jangan sampai buat seperti ini ya. Kemudian kita ke tools yang namanya Train. Kita ke Train. Nah, kita ke section. Di section tuh ada yang namanya import quick section. Jadi kita mengimport section. Jadi surface 1. Oke. Jadi kita mencoba untuk mengimport garis yang ada di sini. Misalnya di sini X1 ya. Datum, enter, description for section. Deskripsinya misalnya ini kan tadi ini kan X1 ya. Di sini X1 dan di sini vertical scale-nya kita klik ke 1. Nah, kita taruhnya di samping sini ya. Nah, ini elevation-nya -3. Kita bisa taruh datum elevation-nya di bawah -3, berarti bisa -5. Nah, ini dia. Jadi ini adalah datumnya atau permukaan dasarnya dan ini adalah permukaan dari apa? Dari X1 tadi.
X1 yang di sini. Nah, kemudian saya lupa tadi. Kemudian di sini Anda buat teks. Buat teks di sini. Klik. Nah, di sini Anda buat teks. Sini aja. Sini Anda buat teks. Sini X1. Ukurannya oke, kita coba dulu. Kecilan kan ya? Nah, ini buat seperti itu. Nah, setelah dibuat seperti ini kayaknya kekecilan. Kita gedein dulu. 0,12. Sama aja lah. Tahu. Seperti ini. Samain dulu ya. Nah, jadi ini X1 ceritanya. Nah, ini X1. Kita CO lagi ke X2. Nah, ini X2, X3 dan X4 seperti itu ya. Ini ukurannya kecil cuman karena ini contoh, jadi terserah Anda nanti untuk menyesuaikannya ya. Nah, ini seperti ini, nanti diganti jadi ini X2, ini X2, ini X3, X3, ini X4 dan seterusnya. Bakalan ada 40X yang Anda buat, termasuk saya. Aduh, kayaknya bang, kok bisa kenapa? Jadi kemudian yang ini lagi, ini untuk yang Y. Move. Nah, ini yang Y ini bisa, ini sebenarnya dikasih jarak ya. Cuman karena contoh, lagi-lagi contoh, tidak perlu saya buat sedetail itu karena kita terkendala oleh durasi. Y1. Yang penting Anda tahu saja alur-alurnya, ini tidak susah, gampang ya. CO lagi seperti itulah. Nah, ini si nama. Ini kayak rumah ya namanya ya. Ini bingung. Nah, ini buat kayak gini. Y2, Y3, dan ini adalah Y4 dan seterusnya. Nah, setelah saya ekspor ini tadi, saya ambil contoh. Nah, ini kan yang sumbu X tadi ya. Iya. Jadi kita coba ambil contoh lagi sumbu Y. Sumbu Y. Kita ambil lagi ya sumbu Y. Caranya sama, train ke section, kemudian ke import quick section. Nih sumbu Y, kita Y1. Description namanya apa? Y1. 1 first 1. Nah, kasih di sini lah. Coba seksinya. Ini yang Y ya. Nah, ini datum elevationnya beda kan sama yang tadi. Ini min 2 sedangkan di atas min 3. Jadi tadi 3 kita kasih dia itu min 4 lah. Nah, dia seperti ini. Gunung-gunung. Nah, ini untuk yang Y ya. Ini yang Y. Gunung-gunung. Nah, kita coba olah yang X terlebih dahulu. Fokus ke yang X. Fokus yang X terlebih dahulu. Kita ke tools lagi. Kita ke train. Kemudian kita ke section sama.
Grid for section. Nah ini grid, select datum. Nah inilah fungsinya tadi yang kita buat. Nah tinggal kita klik elevation increment. Nah ini 1, kemudian ini 1 agar dia 1 per 1 di offset. Bam. Nah dia otomatis seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian kita buat yang namanya garis elevasi rencana. Nah sesuai seperti yang ditugas, cara menentukannya adalah seperti kita mengambil terlebih dahulu yang terendah, elevasi terendah. Jika kita lihat dari gambar ini, kita bisa mengetahui elevasi terendahnya yang mana ya. Nah yang ini. Kalau ini cara saya ya sebenarnya, terserah cara Anda mau seperti apa. Kalau cara saya sendiri seperti ini. Semoga saya salah. Terserah kalau ada Anda, oh ini salah, ini seperti ini, bukan kayak gini. Terserah. Terpintar Anda mau kayak mana. Nah ini yang tertinggi. Ini yang tertinggi, elevasi tertingginya. Kita ke standar. Nah seperti ini. Kemudian kita DLI, kita ambil terlebih dahulu dari sini. Nah ini biar kita tahu nih berapa nih elevasi terendahnya. 74. Kemudian ini lagi kita DLI lagi dari datum, elevasi tertingginya berapa. Nah 8. Nah ini kita cara untuk cari rata-ratanya, ini kita tambah kedua ini, baru kita bagi 2. Nah ini kita tambah dulu. Kita tambah dulu ya. Berapa nih kira-kira? Dia bisa bantu jawab? Ridwan ya, Ridwan. Ridwan jawab. Bisa. Nah dapatnya 11,7. Hah? Iya ini kan 7,4 ditambah 8,8 dibagi 2. Nah 8,1 ya. Nah untuk cari tahunya, ini cara saya ya, semoga saya salah. Kalau ada cara yang lebih gampang ya, Ridwan nih tahu nih biasanya ya. 8,1 rata-ratanya ya. Saya cari sini baru saya tarik. Nah inilah garis rencananya. Caranya bagaimana? Caranya kita buat line. Layernya jangan lupa di elevasi rencana. Nah ini kita buat line di sini. Nah kita tarik sampai habis. Bam, saya. Iya. Nah ini sudah kita tidak perlukan lagi nih garis bantu kita nih, kita hapus saja. Nah ini kita hapus. Kalau ada cara yang lebih gampang bisa dicoba ya. Si Ridwan nih tahu ya cara yang cepatnya pasti. Tahu. Langsung semua. 10.000. Nah untuk tidak mengganggu ketika kita membuat cut and fill-nya, kita bisa matikan dulu gridnya. Matikan dulu gridnya, bam. Nah mati, udah mati ya. Nah kemudian untuk mengukur berapa, kita ini sedang untuk mencari volume ya. Nah itu kita butuhkan yang namanya kemiringan. Kemiringan ya, kemiringan. Sama aja sih sebenarnya. Kemiringan. Kemiringan itu ada yang namanya kemiringan 1:1, 1:4. Itu tuh beda-beda. Caranya kayak mana? Nah, Ridwan nih tahu nih ya, gimana Ridwan? Nah, caranya tuh gini. Kita buat line dulu. Misalnya kita mau buat kemiringan 1:4. Berarti X-nya 1, Y-nya 4. Kemudian setelah seperti ini kita tarik ke ujungnya. Nah inilah dia kemiringan 1:1. Nah ini kalau 1:1 gimana? Nah 1:1 gampang. Kita
kita buat lain lagi. X nya 1. Oh salah, bentar ya. X nya 1, Y nya 1. Nah, ini kita ambil dulu nih. Bam. Nah ini 1 kemiringan 1 ya, lebih curam ya, lebih curam 1:4. Mungkin kita bisa pakai 1:1 aja. 1:1 kita pakai kemiringannya. Ini kita CO. Setelah itu kita pindah ke sini. Nah, lihat permukaan kita. Permukaan kita tuh tidak boleh yang namanya berkurang ataupun bertambah. Permukaan itu harus sama. Yang bisa berkurang dan bertambah adalah elevasi. Elevasi rencana kita. Nah, ini bisa kita lihat di sini contohnya. Nah, ini ke permukaan kita kan di atas. Di atas toh. Nah, ini kan di atas. Nah, ini merupakan timbunan. Nah, untuk timbunan ini bisa kita terlebih dahulu MI karena ini masih dalam bentuk yang salah. MI kita buat seperti ini, muter. Nah, kemudian kita hapus dulu. Baru ini kita ke permukaan. Ingat, permukaan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Permukaan adalah patok. Nah, kemudian ini kita apain? Nah, Ridwan tahu nih gimana caranya nih. Ridwan tahu nih. Kita trim. Waduh salah. Kita trim. Nih. Nah, ini kan timbunan nih. Sudah ada seperti ini. Kemudian ini. Nah, ini adalah galian karena permukaan kita berada di bawah garis elevasi kita. Caranya gimana? Sama, tinggal Anda minum kopi. Ini kita kopi, kita pindahkan ya ke teks sini. Nah, ini masih salah. Kenapa salah? Karena kita fokusnya adalah karena ini merupakan galian, nggak mungkin ini ke sini ya, kan nggak jelas. Kita ada contohnya. Nah, ini kan seperti ini bentuknya. Nih, kita kembali ya. Ini bisa kita buat sama kayak cara tadi. Kita MI. Mirror. Nah, lihat ini, enter. Push lagi. Move. Ini kalau yang jago AutoCAD pasti nggak susah. Ridwan nih bisa nih biasanya nih ya, Ridwan ya. Nah, ini kita samain aja. Ingat lagi surface-nya garis hijau adalah patokan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian ini kita bisa hatch terlebih dahulu agar kita mengetahui luasannya. Karena kita mencari volume ya, kalau kan pasti tahu lah volume. Nah, ini gimana? Kita buat dulu ansir. Buat arsirannya pasti kan kita sudah MBS kemarinnya, pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu yang kayak gini-gini. Scale nya 5 aja kita kasih. Kemudian kita kembali, salah PJ tadi, sorry. Kita add pick point dulu, pick point kita klik dulu. Nah, bam, terus itu kita preview, kita lihat dulu. Nah, dia seperti ini. Oke. Sudah seperti ini. Begitu juga dengan yang galian ya, sama dengan galian, kita hatch cuman dengan arsiran yang berbeda. Arsirannya kita coba pakai yang ini, yang ini aja lah. Ini scale nya 5.
kita kembali dulu salah tadi, kita add pick point, scale-nya 5, add pick point, kita add pick point. Oh, apa nih? Ridwan nih tahu nih biasanya nih ya. Mana caranya nih, Wan? Nah, kita add point. Oh, dia ada kayak gini. Bentar ya. Nah, ini kita enter review, kita coba. Nah, ini sudah ya. Jadi yang ini adalah, oh ini salah nih scale-nya nih. Bentar ya, coba cek dulu apa nih scale lain, scale satu. Oh, ini salah nih, saya perbaiki dulu. Ini kita taruh 1 dulu, 5. Kita add point, Ridwan nih atau nih ya biasanya. Oke, nah dia seperti ini. Aduh, hilang. Apa, kita buat ulang. Namanya manusia selalu ada salah. Namanya belajar, tempatnya salah. Apa? Hilang ya, tadi bisa, sekarang hilang. Sabar. Oke, nah ini sudah ya. Nah, jadi ini adalah, ini merupakan galian, sedangkan yang ini adalah timbunan. Setelah itu kita mencari yang namanya volume. Kemudian teman-teman kembali ke Excel. Nah, ini Excelnya. Nanti saya kirimkan Excelnya ya. Kita coba ambil. Nah, ini misalnya ini aja, biar tidak bingung. Ini saya CO dulu, CO. Saya copy dulu. Nah, ini saya copy dulu. Ctrl C. Biar tidak bingung. Fill dan cut. Fill cut. Nah, ini coba sini. Nah, ini kurang rapi. Pindah dulu. Bam. Nah, ini dah. Ini sudah ada rumus-rumusnya. Kita tinggal ganti distance. Distance-nya itu tadi kan 5 ya, tetap berarti ya. Berarti kita tidak ganti distance, areanya yang kita ganti. Cara tahu areanya di mana itu kayak gini. Itulah gunanya kita buat heads tadi, agar kita bisa klik, kemudian kita cek di properties. Nah, ini properties nih. Properties. Nah, ini properties. Gimana nih properties? Nah, nih ada, klik aja di sini. Nah, ini ada properties tulisannya kan. Nah, ini kita ke ini, kita move dulu lah. Nggak bisa ya. Ini geometri, kita klik. Bam.
Nah, inilah dia areanya. Ini kita bisa cari di sini area 9.17. Tinggal kita ganti. Tadi kan X1 ya. Kita ganti dia di berapa tadi? Areanya. Area 9,17. Nah, dia akan berganti semua. Ininya, yang 3 ini akan terganti dengan sendirinya. Karena apa? Karena sudah ada rumus di situ. Sama yang Y sama juga nanti bakalan dibuat tabel seperti ini, kemudian sudah Anda masukkan semua, ada total, ini adalah totalnya. Nah, itu dia bakalan ada di sini. Nah, ini dia bakalan terinput di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk tugas kita hari ini. Nanti untuk cara pengumpulannya akan diinfokan selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya ke Bagus Maulana atau ke Ridwan ya. Nggak tahu tuh. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.